Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, bagaimana Puji kabarnya Tuhan. hari ini? Semuanya sehat-sehat ya? Puji Tuhan, sehat selalu. Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, aku akan memimpin doa untuk kita semua terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Jadi untuk presensinya hari ini seperti biasa, silahkan kalian menuliskan nama kalian, nama lengkapnya di grup WA kita, minimal batasnya sampai jam 3 sore. Jadi nanti silahkan kalian presensi di grup WA ya. Baik Bu. Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya untuk menanamkan sikap nasionalisme kita. Sudah terdengar? Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, semuanya sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya ya? Sudah. Oke, baik. Jadi Ibu selalu mengatakan ini berkali-kali. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita dengan cara belajar, dengan cara bersikap yang baik. Oke, jadi setelah ini kita akan masuk pada materi kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat pembelajaran yang setelah kita belajar ini, Ibu harap dapat anak-anak dan kita semua capai, yaitu kita dapat anak-anak dapat mengidentifikasi sumber daya alam di kota atau di daerah kalian dan di seluruh Indonesia. Anak-anak dapat menganalisis manfaatnya, dapat juga membuat peta persebaran sumber daya alam yang sederhana, dan juga dapat menyajikan peta tersebut.
Oke anak-anak, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kita minggu kemarin? Jadi kemarin kita belajar tentang jenis-jenis makhluk hidup. Nah, makhluk hidup apa saja yang kita pelajari kemarin? Ada makhluk hidup, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, dan juga ada benda-benda mati lain yang ada di sekitar kita, di mana semua jenis makhluk hidup yang ada di bumi itu memiliki manfaat masing-masing, seperti tumbuhan dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tumbuhan dibutuhkan oleh hewan juga untuk keberlangsungan hidupnya, manusia membutuhkan hewan untuk keberlangsungan hidupnya, dan sebagainya. Nah, itu juga ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini, di mana hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Jadi jenis-jenis makhluk hidup yang akan kita pelajari itu ada hubungannya dengan sumber daya alam. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita pelajari sebentar pada materi yang akan kita pelajari. Baik, jadi langsung saja. Yang pertama adalah kita akan melakukan literasi. Jadi Ibu minta salah satu siswa untuk membacakan cerita yang ada pada layar kalian. Mungkin Jessica, silahkan. Halo. Jessica. Oke. Silahkan membacakan literasi kita. Izin sebentar, mau BAB. Silahkan Baik, Bu Bu. yang Si Kancil, suatu hari hutan sedang dilanda. Gimana? Udah terdengar suaranya Jessica? sudah. Silahkan Jessica. Baik, Bu. Suatu hari, hutan sedang dilanda musim kemarau panjang yang membuat semua makanan habis. Kancil pun kebingungan mendapatkan makanan dan terpaksa keluar hutan untuk mencari makanan karena tak ingin mati kelaparan. Saat berjalan keluar hutan, Kancil tiba-tiba menemukan ladang timun yang besar. Seketika muncul keinginan. Halo. Jaringan Jessica jelek kayaknya. Oh iya, kalau begitu Mbak Katarina bisa menggantikan Jessica karena mungkin terkendala jaringan Jessica-nya. Dari awal ya, Bu. Iya, silahkan. Si Kancil mencuri ketimun. Suatu hari, hutan sedang dilanda musim kemarau panjang yang membuat semua makanan habis. Kancil pun kebingungan mendapatkan makanan dan terpaksa keluar hutan untuk mencari makan karena tak ingin mati kelaparan. Saat berjalan keluar hutan, Kancil tiba-tiba menemukan ladang timun yang besar. Seketika muncul keinginannya untuk melahap semua timun-timun di ladang itu. Ide untuk mencuri pun muncul. Diam-diam, Kancil memakan timun-timun di ladang tanpa sepengetahuan Pak Petani. Ia pun menjadi terbiasa dan sering diam-diam mencuri timun untuk dimakan di hari-hari berikutnya. Namun, ulah nakal Kancil ini akhirnya diketahui Pak Petani. Ia marah dan berusaha menjebak Kancil agar tak mencuri lagi timun-timun di ladang. Pak Petani membuat orang-orangan sawah dari kayu dan batok kelapa untuk menakut-nakuti si Kancil.
Benar saja, keesokan harinya Kancil yang kelaparan datang ke ladang timun. Ia lalu kaget dan takut melihat ada orang yang menjaga ladang petani. Kancil tidak tahu bahwa itu adalah orang-orangan sawah. Ia pun bersembunyi dan menunggu sampai orang itu pergi untuk mencuri timun. Tapi, meski sudah lama menunggu, orang sawah itu tak kunjung pergi. Kancil akhirnya menyerah dan kembali pulang tanpa membawa timun. Sekian, Bu. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan untuk Katrin. Baik, terima kasih sudah membacakan teks literasi ini. Sekarang coba anak-anak amati gambar-gambar yang ada pada layar. Nah, Nando, apa yang kamu lihat pada gambar yang ada di layar? Ada apa saja? Ada domba, ada padi, ada tanaman, ada air, ada kipas angin, kipas. Sudah, Bu. Oke, betul sekali. Jadi di situ ada tumbuhan, ada hewan, ada air, angin, dan tanah. Nah, setelah kalian melihat gambar di situ, Ibu mau bertanya, kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membutuhkan tumbuhan tidak? Membutuhkan. Perlu. Ya, membutuhkan. Kita juga membutuhkan air, dan sebaliknya seperti hewan juga membutuhkan tumbuhan, membutuhkan air, jadi kita saling membutuhkan. Oke. Nah, pada gambar ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Nah, jadi seperti tadi yang anak-anak bilang bahwa kita sebagai manusia membutuhkan tumbuhan dan membutuhkan hewan, begitupun sebaliknya. Jadi itu merupakan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang disediakan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Bukan hanya untuk manusia saja, tetapi juga untuk makhluk hidup yang lain. Nah, itu adalah sumber daya alam. Oke, nah sekarang Ibu ada gambar tumbuhan, ada hewan, dan ada ini adalah gambar dari tambang. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, kalian akan berdiskusi tentang gambar yang kalian amati tersebut. Jadi, kelompok 1 ada Katarina dengan Yunita. Kelompok 2 ada Jessica dengan Mensi. Kelompok 3 ada Ardianto dengan siapa ya? Sebentar. Dengan Nando. Semuanya sudah mendapatkan kelompok? Sudah, Bu. Nah, jadi di sini ya. Jadi di sini silahkan coba kalian amati dan kalian mengidentifikasi apakah jenis sumber daya alam yang ada pada gambar yang kalian amati itu. Ibu kasih waktu 2 menit. Yang gimana punya kita? Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi di sini kelompok 1 itu akan membahas tentang tumbuhan. Jadi kalian tidak presentasi. Jadi kita akan berdiskusi, tanya jawab saja. Jadi sekarang Ibu mau bertanya untuk kelompok 1.
kira-kira gambar yang kelompok 1 lihat itu adalah gambar apa? Tanaman, Bu. Ya, tanaman. Nah, berarti itu termasuk jenis sumber daya alam apa? Tanaman. Oke, jadi itu adalah jenis sumber daya alam tumbuhan. Nah, kalau begitu, coba kalian pikir, kira-kira tumbuhan itu manfaatnya apa saja? Manfaat sumber daya alam tumbuhan itu apa saja yang anak-anak tahu, yang kelompok 1 tahu? Sebagai makanan pokok. Oke, betul sekali. Selain sebagai betul sekali, jadi kelompok 1 bilang sumber daya tumbuhan itu bermanfaat sebagai makanan pokok. Ada juga tumbuhan berfungsi sebagai penambah untuk nilai ekonomis. Dia memiliki nilai ekonomis. Misalnya, kita menanam padi bukan hanya untuk makan saja, tetapi padi juga bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain padi, ada seperti tumbuhan yang lain, sayur-sayuran dan sebagainya. Nah, itu bukan hanya untuk dimakan, tetapi dia memiliki banyak manfaat. Nah, kemudian untuk kelompok 2, gambar apa yang kalian lihat? Halo? Oke, karena kelompok 2 mungkin terkendala jaringan, jadi gambar kedua itu merupakan sumber daya hewan. Nah, sumber daya hewan juga memiliki manfaat untuk makhluk hidup. Nah, contohnya seperti daging sapi atau daging ayam. Nah, itu kita sebagai manusia membutuhkan daging ayam atau daging sapi untuk kita konsumsi, ataupun kita bisa menjual atau mengekspornya untuk memenuhi kebutuhan kita. Dari kita menjual atau mengekspor daging ayam atau daging sapi, itu kita bisa memperoleh uang yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian gambar yang berikut itu adalah gambar tambang. Nah, mungkin kelompok yang berikutnya, kelompoknya Nando, mungkin bisa memberikan salah satu manfaat yang bisa kalian temukan pada sumber daya alam tambang. Manfaatnya untuk membangkit listrik, Bu. Betul sekali. Nah, jadi sumber daya tambang itu juga memiliki banyak manfaat untuk pembangkit listrik, untuk membuat produk-produk seperti emas yang bisa dijual dan sebagainya. Itu adalah sumber daya alam tambang. Nah, setelah kalian mengetahui jenis-jenis sumber daya ini, Ibu mau menjelaskan juga bahwa sumber daya alam itu dibedakan menjadi 2. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tumbuhan. Kenapa tumbuhan disebut sumber daya alam yang dapat diperbarui? Karena sumber daya tumbuhan itu dia tidak akan punah. Jadi kalau misalnya habis kita bisa tanam lagi, misalnya kayak padi. Nah, padi setelah kita panen, kita bisa menyimpan bibit, dan bibit itu bisa menjadi kita tanam lagi untuk kita panen lagi. Nah, itu yang disebut dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sedangkan kalau sumber daya alam yang tidak diperbarui, itu contohnya seperti yang tadi kelompoknya Nando sebutkan, ada sumber daya alam tambang yang tidak dapat diperbarui. Itu karena sumber daya itu akan habis jika kita manfaatkan atau kita gunakan secara terus-menerus. Nah, misalnya tambang emas, kalau misalnya kita ambil secara terus-menerus, maka akan habis. Nah, jadi sumber daya yang jika kita menggunakannya secara terus-menerus dan habis, itu disebut dengan sumber daya alam apa?
Kalau sumber daya alamnya, ya betul. Jadi disebut dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sedangkan kalau misalnya sumber daya alamnya digunakan tetapi tidak habis, itu disebut dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke, mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu ada peta. Ibu ada 3 peta. Nanti Ibu kirimkan juga, Ibu sudah kirimkan juga 3 peta itu di grup ini WhatsApp. Silahkan kalian lihat di situ juga. Kalau misalnya di layar kurang jelas, ada peta persebaran tumbuhan di Indonesia, ada peta persebaran hewan di Indonesia, dan peta persebaran sumber daya tambang. Nah, sekarang setelah kalian mengamati ketiga gambar peta bersama dengan kelompok kalian yang sudah Ibu bagi tadi, silahkan kalian berdiskusi. Kelompok yang pertama akan mempresentasikan tentang peta persebaran tumbuhan di Indonesia. Itu kelompok 1, Mbak Katarina bersama temannya. Kelompok 2 akan mempresentasikan persebaran sumber daya alam hewan di Indonesia, itu kelompoknya Mbak Jessica. Dan yang ketiga, peta persebaran sumber daya tambang, itu adalah kelompoknya Nando. Jadi Ibu kasih waktu 5 menit, silahkan kalian berdiskusi, dan nanti hasil diskusi kalian silahkan dikirim ke grup ini WhatsApp kita untuk nanti perwakilan kelompoknya silahkan mempresentasikan hasil kalian. Mengerti anak-anak? Oke, silahkan. Apakah sudah terlihat? Oke, jadi silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik teman-teman dan Bu Guru, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, tanaman dan hutan. Tanaman pangan menghasilkan bahan pangan seperti padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Tanaman padi terdapat hampir di seluruh Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Palawija terdapat di sebagian besar wilayah Indonesia. Nah, sayuran dan buah-buahan terdapat di dataran tinggi seperti Lembang dan Cipanas di Jawa Barat. Batu di Jawa Timur dan daratan tinggi Karo di Sumatera Utara. Tanaman industri menghasilkan bahan-bahan industri dan perdagangan ekspor. Nah, berikut ini jenis-jenis tanaman industri dan daerah penghasilannya. Yang pertama itu tebu, terdapat di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan kemudian karet terdapat di Palembang, Jambi, dan Riau. Dan selanjutnya ada kopi, terdapat di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian teh di Bandung dan Jawa Barat. Dan ada kelapa sawit terdapat di Medan, Pematang Siantar, Jambi, Palembang, dan Lampung. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa sekali jawaban dari kelompok 1. Nah, sekarang untuk kelompok 2, sebentar ya, Ibu share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, silahkan kelompok 2. Baik. Masih terdengar? Sudah, silahkan. Baik, hasil dari kelompok 2 yaitu di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan. Hewan liar banyak terdapat di hutan-hutan seperti ular, harimau,
kera, gajah, badak, banteng, rusa, orangutan, anoa, dan sebagainya. Selain itu juga banyak hewan yang diternak oleh penduduk. Di antaranya adalah ternak sapi di Boyolali, Jawa Tengah. Ternak ayam terdapat di Panggelang, Bandung. Ternak itik alebio di Kalimantan Selatan. Peternak biri-biri terdapat di Pekalongan. Peternak kerbau banyak terdapat di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Ternak kuda sandeluwot terdapat di Nusa Tenggara. Peternakan ayam dan itik banyak dikembangkan di daerah pesisir dan pantai. Penduduk pantai juga banyak yang mengusahakan ternak udang dan bandeng. Peternak udang dan bandeng menggunakan tombak atau empang. Sudah, Bu. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang silahkan untuk kelompok 3. Sebelumnya sebentar Ibu share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Silahkan. Sudah, Bu. Ya, silahkan. Oke, baiklah, saya perwakilan Baik. dari kelompok 3. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu minyak bumi terdapat di Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Jatim, Barang, Kalimantan, Cilacap, Pangkalan Brandan, Pelaju, Sungai Gerong, Dumai, dan Balikpapan. Terus selanjutnya yaitu batu bara terdapat di Banjarnegara, Umbalian, dan Bukit Asam. Tembaga terdapat di Cikotok, Muara Sipeng, dan Papua. Besi terdapat di Cilacap dan Kalimantan Tengah. Timah terdapat di Bangka Belitung, dan Singkep. Kapur terdapat di Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat. Yodium terdapat di Semarang dan Jawa Timur. Asbes terdapat di Banjarnegara. Marmer terdapat di Banjarnegara, Tulungagung, dan Trenggalek. Belerang terdapat di Trenggalek, Bodos, Garut, dan Maluku Utara. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik. Jadi benar sekali jawaban-jawaban dari hasil diskusi anak-anak semua dari masing-masing kelompok. Jadi seperti yang sudah kalian presentasikan itu, sumber daya alam itu terdiri dari berbagai jenis. Ada sumber daya alam tumbuhan, ada sumber daya alam hewan, dan ada sumber daya alam tambang. Nah, sumber daya alam ini seperti yang tadi kalian lihat itu terdapat di berbagai daerah. Nah, jadi sumber daya alam itu dia tidak tersebar di satu daerah saja, tetapi dia tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia maupun di luar. Nah, sekarang kita karena berbicara tentang sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, maka kita hanya membahas seputar itu saja. Nah, jadi misalnya di daerah kalian juga pasti kalian memiliki sumber daya alam khas dari daerah kalian yang belum tentu terdapat di daerah lain. Misalnya kalau di NTT itu terdapat cendana, nah kalau di Kalimantan tidak ada cendana, nah dan sebagainya seperti itu. Oke, baik. Jadi Ibu harap kalian dapat memahami materi yang sudah kalian presentasikan ini. Sebentar untuk kita lanjutkan materi, Ibu share screen lagi.
Oke anak-anak, jadi selanjutnya silahkan kalian amati video pembelajaran berikut ini sebentar. Mengenal persebaran sumber daya alam di Indonesia. Persebaran sumber daya alam di Indonesia Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. tidak merata. Hal ini karena setiap daerah memiliki potensi-potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, yakni sumber daya alam yang keberadaannya melimpah di alam. Contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang bisa diperbarui dan dijadikan sumber makanan oleh manusia dan hewan. Misalnya, tanaman pangan, hasil hutan, dan tanaman industri. Sedangkan hewan terdiri atas hewan liar yang tinggal di hutan dan hewan ternak yang dipelihara. Salah satu contohnya adalah kerbau yang dapat dimanfaatkan daging, tenaga, dan juga diperas susunya untuk kebutuhan manusia. Berikutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yakni sumber daya alam yang keberadaannya sewaktu-waktu akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contoh dari sumber daya alam ini adalah sumber daya tambang untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Berikutnya adalah persebaran sumber daya alam di Indonesia. Persebaran sumber daya alam di Indonesia terdiri dari yang pertama, persebaran hasil tambang di Indonesia. Hasil tambang yang tersebar di seluruh Indonesia terdiri dari minyak bumi, batu bara, gas alam, timah, emas, perak, tembaga, dan nikel. Nah, sekarang kita akan melihat persebaran tambang di Indonesia. Yang pertama, persebaran minyak bumi di Indonesia. Minyak bumi banyak terdapat di daerah Loksemawe, Perlak, Tanjung Pura, Sumatera Utara, Dumai, Riau, Kepulauan Natuna, Pelaju, Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Cepu, Wonokromo, Provinsi Kalimantan Timur, Kembatin, Sorong, dan Klamono di Provinsi Papua. Selanjutnya adalah persebaran batu bara di Indonesia. Batu bara banyak terdapat di daerah Meulaboh atau Nanggraweh Aceh Darussalam, kemudian Sawah Lunto, Tanjung Anyan atau Sumatera Selatan, Berau, dan Samarinda yang berada di Kalimantan Timur, dan yang terakhir adalah Sorong yang berada di posisi atau Provinsi Papua. Kemudian persebaran gas alam di Indonesia, di mana gas alam banyak terdapat di daerah
Arun, Lok Samawe, kemudian di Kepulauan Natuna, Bontang di Kalimantan Timur, dan juga di Tangguh, Provinsi Papua. Oke, anak-anak, kalian sudah melihat video pembelajaran yang ditayangkan. Sudah, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian berdasarkan video yang kalian amati, kalian silahkan menganalisis atau melihat kembali manfaat-manfaat dari sumber daya alam yang kalian lihat di sekitar kalian. Misalnya di tempat tinggal kalian, di daerah kalian itu apa saja. Kemudian silahkan kalian buat dalam bentuk tabel dan nanti dikumpulkan melalui emailnya Ibu. Nah, jadi batas pengumpulannya itu 1 minggu. Jadi sebelum pembelajaran minggu depan itu semuanya sudah harus terkumpul. Oke, anak-anak? Siap. Oke, baik. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Katarina, kira-kira apa yang kamu sumber daya apa yang sering kamu lihat di daerah yang kamu tempati sekarang, di daerah yang kamu tinggal sekarang, atau di daerah asal kamu? Banyak, Bu, kalau di Kalimantan ada tumbuhan, seperti tumbuhan karet, padi, dan sebagainya. Oke, baik. Jadi Katarina mengatakan bahwa di daerahnya terdapat sumber daya alam tumbuhan seperti karet dan sebagainya. Nah, jadi berdasarkan video pembelajaran yang sudah kalian amati tadi, dan juga kalian bisa membaca dari sumber-sumber lain, Ibu akan juga memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian silahkan membuat peta yang sederhana tentang sumber daya alam yang sudah kalian amati di daerah kalian. Nah, peta sederhana tersebut, batas pengumpulannya itu Ibu kasih waktu 2 minggu. Jadi minggu depan kalian mengumpulkan analisis manfaat yang tadi Ibu sebutkan. Kemudian minggu depannya lagi, 2 minggu depan itu kalian mengumpulkan peta yang Ibu tugaskan itu. Nanti pengumpulannya itu bisa dikirim juga melalui email, dan nanti untuk 2 minggu ke depan itu kita akan melihat kalian mempresentasikan hasil dari pembuatan peta tentang sumber daya alam yang kalian lihat di sekitar atau di daerah kalian. Bisa, anak-anak? Bisa, Ibu. Oke. Baik. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mungkin sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada yang mau bertanya? Oke, karena tidak ada yang menjawab, berarti Ibu anggap semuanya sudah mengerti ya. Nah, baik. Jadi seperti yang sudah kita pelajari pada hari ini, jadi hari ini kita belajar tentang sumber daya alam yang dibedakan menjadi 2. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya seperti tumbuhan, hewan. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya seperti tambang, emas, dan sebagainya. Nah, kemudian sumber daya alam itu memiliki manfaat untuk kebutuhan baik manusia maupun hewan, jadi keduanya saling membutuhkan, dan sumber daya alam itu tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Baik, jadi mungkin untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan melanjutkannya di minggu depan. Kalau misalnya anak-anak ada yang kurang mengerti, bisa japri Ibu di ini WhatsApp. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memimpin kita untuk doa penutup. Jadi silahkan sikap berdoa. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Oke, anak-anak, terima kasih untuk partisipasi kalian pada hari ini. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat. Terima kasih, Bu. Oke.